Ya. Em, Seperti biasa ya, kalau giliran saya yang membawakan gitu, biar kita keluar dari, biar nggak mainstream, kita jadi anti mainstream, kita akan mulai dengan pantun. Minggu ini juga pantun juga ya. Nanti tolong saya dikasih encourage ya ketika ngasih pantun. Oke. Jalan-jalan ke kota Medan. Yes, mantap. Mampir ke pasar Pringgan. Mampir ke pasar Pringgan. Jika hati ingin tenang, mari kita datang ke rumah Tuhan. Yeay. Terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman. Terus tadi pagi waktu saya latihan Pak, suami saya bilang gini, oh kalau aku gampang gitu katanya. Ubur-ubur ikan lele, yang lagi itu Pak. Ubur-ubur ikan lele, mari ke rumah Tuhan le gitu katanya Pak. Kasih dari suami saya gitu Pak, saya dibantuin gitu ya. Nah, jadi ayo kita semangat ya, mari kita puji Tuhan kita. Sebelum itu ayo kita panjatkan doa untuk Tuhan kita dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali Tuhan mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan berserah kepada Engkau Tuhan, memberikan seluruh waktu kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk berdiam diri Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk lebih dekat pada Engkau Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang benar-benar Tuhan rindu kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan agar kami bisa terus memancarkan ajaran Engkau Tuhan, kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang sertai mereka Tuhan hingga sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Engkau yang sertai dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Yuk mari kita puji Tuhan kita dengan semangat. Saya mengundang para jemaat untuk berdiri. Nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama, yuk. Semua yang kau sediakan bagiku,
boleh duduk. Sebentar lagi, ini suatu kebetulan juga ya ketemu dengan lagu ini. Nggak sengaja lihat di YouTube, tiba-tiba muncul lagu ini dan this song is speak something to me gitu. Dan aku pikir kayak, aku share aja ke grup gitu. Dan kebetulan juga dapat tugas WL hari ini dan saya juga ingin para jemaat bisa untuk terberkati gitu ya mendengarkan lagu ini. Mungkin ini lagu baru, kalian tidak bisa ikut untuk memuji Tuhan atau menyembah Tuhan dengan maksimal, tapi mungkin saya mengundang para jemaat untuk bisa merenungi kata-kata di dalam lagu ini gitu. Karena saya mendapatkan berkat yang begitu gitu ya ketika mendengarkan lagu ini. Yuk mari kita tundukkan kepala kita renungkan lagu ini dan saya harap para jemaat juga bisa mendapatkan berkat yang sama. I pray into the atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No sin will ever undo God's plan. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. It's every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. I protect them of my life. It's the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near. On the dark frame of my life, it's the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty
kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami ingin berserah pada Engkau Tuhan, dan kami percaya dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, in your mighty name of Jesus Tuhan, kami percaya kami akan bisa Tuhan menghadapi segala kesusahan yang sedang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan segala hal Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, di dalam segala masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan, Engkau omnipresence Tuhan, dan kami percaya Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bisa menghadapi segala hal Tuhan. Di dalam Mazmur Tuhan Engkau mengatakan Engkau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Dan di dalam Filipi 4 Tuhan Engkau mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan dalam segala hal Tuhan. Selalu bersukacita. Meskipun segala masalah itu Tuhan, Engkau yang memberikannya Tuhan, Engkau yang memberikan kehendak Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau memberikan waktu-Mu Tuhan pada hidup kami Tuhan. Pada waktu-Mu nanti kami akan mendapatkan janji-janji-Mu Tuhan yang indah itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan para jemaat yang dalam hati tempat ini pada hari ini Tuhan, kami mengadakan wajah kami pada Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya Tuhan pada Engkau Tuhan. Dan hanya pada-Mu Tuhan kami bisa berseru Tuhan segala keluh kesah kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan mengatasinya dan mendengarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengundang para jemaat untuk berdiri. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku.
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku Di atas segalanya. Yesus, Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Akan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ini yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami, ketika kami menjalani perjalanan iman kami Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi terlepas dari segala sesuatu yang terjadi, kami melihat kesetiaan Tuhan dibuktikan. Kami melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Kami melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami melihat Tuhan yang tidak pernah sedikit pun mengecewakan kami Tuhan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Engkau telah melakukan semuanya untuk kami, bahkan Engkau memberikan nyawamu bagi kami Tuhan. Sebagai bukti kesetiaanmu, sebagai bukti cintamu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk keluarga yang baik, terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mensyukuri semuanya, agar kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Bapa di surga, semua pujian, penyembahan kami di pagi hari ini biar kiranya naik menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya setiap kami untuk seidangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara secara pribadi, Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hati dan kehidupan kami ketika firman Tuhan disampaikan. Sehingga tidak ada satupun di antara kami di pagi hari ini yang hadir yang terlewatkan. Tuhan bekerja dan berkarya melalui pemberitaan firman-Mu, dan firman-Mu ini menguatkan kami Tuhan. Mengubahkan perspektif kami tentang kehidupan, tentang masalah yang ada dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Bapa di surga, biar kiranya pikiran yang melayang-layang, yang tidak fokus kepada pemberitaan firman-Mu, yang tidak fokus di tempat ini Tuhan, kami berdoa Engkau taklukkan di bawah kuasa firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini jatuh di tanah hati kami yang paling subur, tertanam, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah-Mu di pagi hari ini. Hamba terbatas dan penuh dengan kekurangan, tetapi biar kiranya Tuhan yang bekerja melalui kebenaran firman-Mu ini sama-sama mengubahkan kami, menegur kami Tuhan, memperbaiki kelakuan kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh antusias dan ucapan syukur yang percaya, sama-sama katakan
Amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani di pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan dan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya, ada 2 orang yang pakai baju pink di tempat ini. Selamat hari Valentine semuanya. Kiranya bukan cuma di tanggal 14 doang, tetapi kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan cinta begitu. Dan yang lebih terpenting lagi, cinta kita kepada Tuhan juga semakin menyala abangku. Oke, puji Tuhan. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Matius 27 ayat yang ke-46. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sejuput kita semua bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Matius 27 ayat yang ke-46. Oke, puji Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji Tuhan, silakan duduk. Nah saudara, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan beberapa minggu kemarin, ya memang saya punya pembacaan Alkitab rutin begitu, dan beberapa minggu kemarin itu kebetulan sampai di teks ini, dan kemudian ya biasanya kalau baca firman Tuhan saya sering bikin catatan-catatan kecil begitu, hasil perenungan saya begitu. Tuhan, maksudnya Tuhan ngomong apa melalui firman ini ketika saya baca satu kebenaran firman Tuhan itu. Dan kemudian ide ini kemudian saya seberangkan kepada teman-teman di komunitas Rise Up Community, Rise Up Community. Kemudian akhirnya itu teman-teman di sana mulai rutin itu baca Alkitab satu hari satu pasal, dan kemudian mereka mulai bikin seperti refleksi-refleksi kecil yang dengan harapan melalui semua ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi kita juga belajar untuk mendengarkan Tuhan berbicara ke kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat yang sama bisa jadi waktu misalnya kita nulis tentang refleksi dan kita bagikan ke orang lain, bisa jadi Tuhan juga berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang kita tulis begitu. Nah, sehingga dalam perenungan saya waktu itu saya menemukan fakta bahwa dalam posisi ini saya melihat dalam kehidupan saya, ya saudara, apakah saudara setuju jika mengatakan seperti ini? Biasanya ya orang-orang biasanya bilang kayak gini, lebih baik meninggalkan daripada ditinggalkan begitu. Lebih baik meninggalkan daripada ditinggalkan. Ya jangan tafsirkan macam-macam dan kemana-mana saudara. Nah, tetapi saya secara pribadi tahu persis bagaimana rasanya ditinggalkan saudara. Dan pada entah ditinggalkan orang-orang yang disayangi, entah keluarga atau teman, atau ya banyak hal yang kemudian meninggalkan. Kenapa? Kemudian ada orang-orang yang berpikir bahwa mendingan meninggalkan daripada ditinggalkan begitu. Karena kalau misalnya kita ditinggalkan itu rasanya nggak enak saudara. Kayak ada sesuatu yang hilang, kayak ada sesuatu yang pergi dari hidupnya kita begitu. Nah sehingga orang-orang kemudian berpikiran, mendingan aku yang meninggalkan aja daripada aku yang ditinggalkan begitu. Sehingga dalam sebelum berangkat kuliah di Malang waktu itu, kemudian orang tua saya, papa itu udah mulai ngomong yang aneh-aneh saudara. Papa itu udah mulai ngomong yang aneh-aneh. Papa itu bilang kayak gini, kalian yang mau melayani baik-baik, kalian sekolah, kemudian yang mau kerja baik-baik, pokoknya hidup baik-baik. Ya biar mama dengan papa saja sama-sama begitu, biar mama dengan papa sama-sama aja sampai tua. Dan kemudian kalau misalnya, akhirnya papa bilang, kalau misalnya pilih mau papa yang duluan tinggalkan kalian atau misalnya mama atau kalian yang duluan tinggalkan papa mendingan pilih papa yang duluan tinggalkan kalian. Dan waktu itu saya bilang secara pribadi ke papa, papa ini sudah mulai aneh-aneh pikirannya, jangan bicara yang aneh-aneh dulu. Masih banyak planning dan masih banyak harapan tentang kehidupan kita ke depannya gitu. Dan rupanya saudara, papa ngomong ngomong seperti itu karena sebelumnya rupanya secara sekilas saudara, papa itu umur 9 tahun udah ditinggal sama
sama papanya begitu. Dan itu perasaan ada rasa kekosongan, ada rasa kehilangan dari dalam dirinya. Sehingga waktu dia bertumbuh menjadi orang dewasa, tidak mengherankan, kemudian dia mengatakan mendingan saya yang meninggalkan daripada saya lagi yang harus ditinggalkan. Dan berbicara tentang yang namanya ditinggalkan gak enak, saudara. Dan seringkali saya mau katakan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pernahkah kita ada dalam situasi atau dalam kondisi di mana Tuhan seolah-olah memalingkan wajahnya bagi kita, begitu. Bukan hanya memalingkan wajahnya, atau pernahkah kita merasa dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita merasa seperti Tuhan seolah-olah menutup telinganya, saudara. Pura-pura nggak dengar dengan apa yang kita alami, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau sebagai orang percaya, pernahkah kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya seperti seolah-olah Tuhan itu menutup matanya dan kemudian membiarkan kita berjalan sendiri, berjuang sendiri. Sehingga kita kemudian merasa seperti, waduh, Tuhan ini kayaknya ngeprank gitu. Pura-pura nggak dengar, orang lagi susah pura-pura nggak dengar, orang lagi kayak gini pura-pura nggak lihat gitu. Seolah-olah kita rasa seperti dikacangin sama Tuhan begitu. Nah, saudara, dalam teks yang kita baca di sini, saudara, Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara? Yesus merasa seperti seolah-olah Tuhan Allah meninggalkan dia, memalingkan wajahnya terhadap dia, saudara. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang umum yang lahir dari pandangan umum seperti tadi, seperti Tuhan seolah-olah menutup mata, menutup telinga, bersembunyi dari kita, kemudian akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang kemudian bisa jadi relate untuk kita, begitu. Sehingga waktu kita mulai merasa dan berpikir Tuhan meninggalkan kita mulai mengatakan, mengapa Tuhan tinggalkan saya begitu? Mengapa Tuhan biarkan aku menderita begitu? Apakah selama ini saya berdoa dan kemudian doa saya menjadi sia-sia? Atau mungkin kita berpikir, waduh, Tuhan ini aku doa ini udah 1 kali 24 jam Tuhan. Kok Tuhan gak jawab-jawab, kok Tuhan gak kerja. Sebenarnya Tuhan itu lagi ngapain, sesibuk itu gak sih Tuhan? Sampai aku mau ngomong aja, aku mau minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan seperti gak dengar doaku. Atau mungkin kita juga bertanya, sampai kapan ini harus terjadi ya Tuhan? Saudara yang sedang bergumul tentang sesuatu, saudara yang tentang mendoakan sesuatu, ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup relevan bagi kita. Sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan Tuhan akan menjawab doa ini? Pada tahun 1982 di Melbourne, seorang laki-laki dilahirkan dengan kondisi yang cacat secara fisik, saudara. Dan ini cukup memprihatinkan, sebab kenapa? Dalam kondisinya yang dikatakan cacat secara fisik, rupanya dia lahir dalam kondisi yang tanpa kedua tangan dan tanpa kedua kakinya. Nick Vujicic yang saat ini sedang menjadi motivator dan kemudian juga pengkhotbah yang diundang ke berbagai tempat untuk kemudian memotivasi orang-orang yang kurang lebih sama seperti dia, yang kehilangan pengharapan seperti dia dalam menjalani hidup. Saudara, waktu dia dilahirkan dan kemudian dia bertumbuh menjadi anak yang seperti anak seusianya, saudara. Dalam usia tertentu, saya lupa persisnya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan berharap, kan dia seorang Kristen, berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti ini, Tuhan, kalau boleh lakukan sesuatu atas hidup saya, atas kondisi saya, atas fisik saya yang kurang lebih seperti ini Tuhan. Tanpa tangan dan tanpa kaki begitu. Dan dalam doa itu harapannya, ekspektasinya ke Tuhan adalah Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan melakukan mujizat yang besar dalam kehidupannya untuk kemudian mengubahkan fisiknya menjadi anak-anak yang normal pada umumnya, saudara. Sehingga kemudian pada waktu dia berusia 10 tahun, dia melihat kayaknya Tuhan gak dengar dia. Dia melihat seolah-olah hidupnya seperti Tuhan melupakan dia. Dia berpikir bahwa Tuhan memalingkan wajahnya terhadap dia, saudara. Sehingga di usia yang ke-10 tahun, dia sempat berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia melihat seolah-olah saya berdoa sia-sia. Tuhan tutup mata, Tuhan tutup telinga, Tuhan memalingkan wajahnya terhadap saya, saudara. Nah, ini sesuatu yang normal, saudara. Bukankah ketika kita berdoa, kita merasa doa kita tidak didengar, Tuhan menutup mata atas doa-doa kita, Tuhan menutup telinga atas doa-doa kita. Namun seringkali ini yang membuat kita kemudian kecewa dan kemudian mengatakan bahwa bagaimana sih Tuhan ini? Masa iya Tuhan sesibuk itu?
cuma untuk yang mungkin nggak usah jawab deh Tuhan. Paling tidak dengar aja dulu gitu. Seringkali ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, kita merasa seperti Tuhan melupakan kita, saudara. Nah, kita buka satu kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 49, slide berikutnya. Yesaya 49 ayat yang ke-15 mengatakan seperti ini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ketika kita merasa seperti Tuhan seolah-olah menutup telinganya, menutup matanya, memalingkan wajahnya dari kita, saudara. Seringkali dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, justru Tuhan menyatakan kuasanya. Justru Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan diam bukan berarti lupa, saudara. Amin. Tuhan diam bukan berarti lupa. Hanya saja kadangkala Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pahami, saudara. Tuhan diam bukan berarti dia lupa dengan kita, saudara. Hanya saja kadangkala dia bekerja dengan cara yang sulit dan tidak bisa untuk kita pahami. Dalam Matius 27 ayat yang ke-46 dalam pembacaan kita ini, dalam peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau saudara melihat Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, memberikan judul Yesus mati. Ayat yang ke-45 dikatakan seperti ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, saudara. Ayat yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang ke-47 dia mengatakan seperti ini. Orang-orang di sekitarnya itu mengatakan seperti ini. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, saudara. Dalam beberapa sumber dan menurut pendapat teolog kemudian mengatakan bahwa ini adalah bagian ke-9 dan bagian yang menurut mereka, yang menurut dalam pengamatan mereka merupakan bagian yang betul-betul Yesus itu berada di tengah-tengah puncak penderitaan dari semua yang dia alami, saudara. Dari perasaan ketika dia ditinggalkan, ketika kemudian dia dihianati, dia disangkali oleh murid-muridnya sendiri, ketika dia dipasangkan mahkota duri, ketika kemudian dia ditonjok, ketika kemudian dia diludahi seperti yang kita lihat di dalam film-film yang mengisahkan tentang bagaimana perjalanan menuju salib Golgota, saudara. Dan semuanya ini menjadi puncak ketika Yesus kemudian mengatakan seperti ini, Eli, Eli, lama sabachthaniku. Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga ini kemudian menjadi penderitaan yang menurut Yesus ini merupakan penderitaan yang paling berat. Sebab dia yang dikatakan dekat dan satu. Dia yang dikatakan sebagai Allah dan satu dengan Bapa. Kemudian merasa ditinggalkan. Sehingga Yesus kemudian merasa bahwa ini gak bisa ini. Terlalu berat, terlalu susah gitu. Nah, saudara, apa yang kemudian menjadi pesan dari peristiwa ini? Slide berikutnya. Allah mendengar dan tidak tidur. Matius 27 dalam pembacaan kita tadi, ayat yang ke-46. Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tidak berarti Allah benar-benar meninggalkan Yesus. Ia tetap satu dengan Bapa dalam hakikat sebagai anak Allah, saudara. Tetapi dari sisi kemanusiaannya, ia merasakan penderitaan akibat dosa yang harus ditanggungnya, saudara. Sehingga Yesus di sini mengalami keterpisahan secara relasional dengan Bapa karena menanggung dosa yang merupakan bagian dari hukuman yang harus ditanggung oleh manusia. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua. Mazmur 22 ayat yang kedua menarik, saudara, sebab ini merupakan secara rentang waktu ini waktu yang sangat jauh, saudara. Kenapa kemudian Yesus mengutip ayat yang kurang lebih sama dan penulis di Perjanjian Baru kitab Injil ini mengatakan persis dengan apa yang dikatakan oleh Daud
ketika dia berada dalam kondisi yang merasa seperti Tuhan seolah-olah meninggalkan dia. Mazmur 22 ayat yang pertama dan yang kedua sampai ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa dikala fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Nah, saudara bisa melihat bahwa bagaimana Yesus di sini seperti kemudian menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Persis dengan apa yang ditulis dalam kitab Mazmur kembali diulangi dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di zaman perjanjian baru ketika menjelang detik-detik terakhir kematian dari Yesus Kristus. Secara jelas di sini saudara kita bisa melihat bahwa Yesus mengutip dan kemudian menggenapi Mazmur 22, saudara. Di mana kalau saudara lihat, baca sampai kemudian selesai Mazmur di pasal yang ke-22 di sini adalah kondisi di mana Raja Daud berpikiran, merasa bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan dia, bahwa Tuhan seolah-olah memalingkan wajahnya dari Daud. Dalam kondisi ini pemazmur menyatakan, mengutarakan kegelisahannya kepada Allah sebab dia melihat bahwa Tuhan lepas tangan, bahwa Tuhan meninggalkan dia, saudara. Seruan Yesus dalam penderitaannya sebagai manusia dan kondisi yang dialami oleh pemazmur di dalam Mazmur 22 di sini menunjukkan bahwa betapa terbatasnya kita sebagai manusia dan memerlukan Allah, saudara. Betapa terbatasnya kita sebagai manusia dan betapa kita memerlukan Allah, saudara. Nah, seringkali ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tahu bahwa kita sebagai manusia terbatas. Kita tahu sebagai manusia kita punya kekurangan. Kita tahu kita sebagai manusia kita punya kelemahan. Tetapi waktu kita ada dan kita sadari hal itu, kepada siapa kita lari? Kepada siapa kita datang? Enggak usah ngomong jauh-jauh, cari Tuhan, dekat kepada Tuhan. Fakta yang kita temukan hari ini, kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan hanya waktu kita susah doang, waktu kepepet doang, saudara. Sehingga jangan heran waktu misalnya tantangan yang lebih berat itu datang, kita kemudian merasa seperti Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Karena diri kita itu tidak terbiasa untuk kemudian dalam segala situasi, dalam segala keadaan itu datang kepada Tuhan, begitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa Tuhan melupakan saya, Tuhan meninggalkan saya, saudara. Seruan Yesus dalam penderitaannya dan kondisi yang diutarakan pemazmur dalam Mazmur 22 di sini menunjukkan fakta bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya. Kalau saudara lihat, setelah pemazmur mengutarakan kegelisahannya di ayat yang kedua, di ayat yang ke-25 dalam Mazmur 22 ini sesuatu terjadi, sesuatu berubah, saudara. Saudara, kita bisa baca dalam Mazmur 22 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang-orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, apa yang dialami pemazmur di tengah-tengah kondisi penderitaan yang dialami, dan kemudian apa yang dialami Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, bahkan sebelum dia disalibkan, itu perjalanan kehidupan mereka sampai kemudian mereka melihat Tuhan menolong mereka, bahwa ternyata kita bisa melihat dan menemukan bahwa apa yang mereka alami tidak berhenti dan tidak stop sampai di penderitaan doang, saudara. Setelah itu Yesus memang harus mati, dan kemudian setelah itu Yesus mengalami yang namanya
kebangkitan yang membuktikan bahwa dia hidup dan berkuasa, saudara. Dan serupa juga dengan apa yang dialami oleh pemazmur di sini. Memang ada penderitaan, memang ada masalah, memang dia merasa Tuhan tidak mendengar apa yang dia katakan kepada Tuhan dalam kesesakannya, dalam penderitaannya, dalam masalahnya. Tetapi ternyata itu tidak habis sampai di situ, tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika dia berseru dan kemudian datang kepada Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan menyatakan sesuatu, sehingga dengan percaya diri pemazmur di ayat yang ke-25 mengatakan, ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang berteriak minta tolong kepadanya, saudara. Jadi kenapa kadangkala kita sulit merasakan kehadiran Tuhan? Kenapa kita merasa kadangkala Tuhan melupakan kita? Kenapa kita kadangkala merasa Tuhan seperti memalingkan wajahnya, menutup matanya, menutup telinganya atas apa yang kita alami, saudara? Karena kita tidak terbiasa dengan kondisi ini, saudara. Sehingga melalui doa, melalui keterhubungan dengan Tuhan, melalui doa dan pembacaan firman, kita dapat tetap merasakan dan melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang kita alami, saudara. Nah, doa menjadi satu-satunya cara untuk kita dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara. Kenapa kita sulit merasakan Tuhan? Kenapa kita sulit mengenali Tuhan ketika masalah datang, tantangan dan persoalan datang? Nah, bisa jadi, saudara, introspeksi hati kita. Waktu kita berdoa, disitulah kita kemudian merasakan bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu dekat, bahwa Tuhan itu mendengar, bahwa Tuhan itu melihat, bahwa Tuhan itu mengerti apa yang kita alami, saudara. Sehingga kehidupan kita, kehidupan doa kita ini harus diperhatikan. Selanjutnya dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4, pesan dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Mengatakan seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, saudara. Jadi pesan dari penderitaan Tuhan Yesus bahwa Tuhan mengerti apa yang kita alami, apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, saudara. 2019 akhir, masuk kepada tahun 2020, berapa banyak di antara saudara yang mengalami yang namanya kesepian, saudara. Kesepian karena kita gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu teman, gak bisa ketemu keluarga. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang merasa kehilangan dan ditinggalkan, saudara. Gimana perasaannya pada saat itu, saudara? Gimana perasaan kita pada waktu gak bisa ketemu mereka, gak bisa melihat mereka, bahkan mungkin udah gak bisa ketemu lagi sama mereka. Nah, saudara, betapa sakitnya, betapa menyedihkannya hati ini, saudara. Tetapi dari peristiwa ini, Yesus mengalami yang namanya penderitaan secara manusia. Ini kemudian menunjukkan bahwa Yesus juga mengerti dan tahu persis apa yang kita alami, saudara. Jadi kalau ada saudara yang merasa kesepian dan seolah-olah Tuhan meninggalkan saudara, seolah-olah Tuhan menutup mata dan telinganya, ingat, Tuhan Yesus Kristus pernah mengalami penderitaan yang sama. Apa yang kurang? Ditinggalkan, dijual, dihianati dengan sebuah ciuman, bahkan sampai disangkali. Semua Tuhan Yesus alami. Bahkan sampai puncaknya penderitaannya adalah ketika dia harus terpisah dari Sang Bapa karena kita, saudara. Jadi kalau ada hari-hari ini kita yang kemudian merasa, aduh, Tuhan ini di mana? Tuhan ini lagi ngapain? Tuhan ini lagi sibuk kali ya. Atau Tuhan lagi ngeprank saya, pura-pura gak dengar, pura-pura gak lihat. Ya, saudara, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara, kadangkala ketika kita merasa dilupakan, berpikir dilupakan oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya kita mesti hati-hati, saudara. Karena apa? Kadangkala yang namanya rasa-rasa merasa ini bisa menipu kita, saudara. Rasa-rasa dan merasa ini bisa menipu kita. Dan seringkali ini yang terjadi
ketika kita berdoa dan ketika kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, ketika seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan. Ini yang kemudian terjadi, saudara. Bahwa kayaknya Tuhan ini pura-pura nggak dengar. Kayaknya Tuhan ini pura-pura nggak lihat, saudara. Nah, dilupakan oleh Tuhan ini hanya sebuah perasaan, dan hati-hati dengan perasaan kita sebab seringkali perasaan ini bisa menipu kita. Dan dari sini kita akan lihat bagaimana para tokoh di Alkitab menghadapi perasaan ini, saudara. Menghadapi perasaan ini. Slide berikutnya. Lagi. Nah, mengakui ketidakmampuan tanpa Allah. Saudara, mari kita lihat di dalam Matius 26. Matius 26. Ya, Matius 26 ayat yang ke-37. Matius yang ke-26 ayat ke-37, ayat yang ke-38, kemudian lompat ke ayat 42. Saya bacakan untuk kita ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita lanjut ayat 39 saja. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, kata Yesus dalam doanya. Ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi Yesus merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir, merasa gentar ketika dia harus mengalami penderitaan, saudara. Dia mengakui keterbatasannya, ketidakmampuannya dalam mentaati Allah, mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan, dia kemudian datang kepada Yesus dan kemudian mengatakan kepada murid-murid yang ada di Taman Getsemani pada waktu itu, tidakkah kamu sanggup untuk berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, begitu. 1 jam saja, begitu, saudara. Yesus mengakui keterbatasannya, ketidakmampuannya tanpa Allah dari sisi kemanusiaannya, saudara. Nah, sebelum kita melihat tokoh Alkitab yang lain, saya bertanya kepada kita semua. Ya, kalau saudara lihat, nggak tahu kenapa. Tokoh-tokoh Alkitab ini syarat dengan yang namanya penderitaan, begitu. Syarat dengan, kalau kita lihat mungkin bisa dikatakan bahwa yang mereka alami seperti Tuhan meninggalkan mereka. Kalau cuma mau lihat penderitaan yang mereka alami, begitu. Apakah ada di antara tokoh-tokoh Alkitab ini yang kemudian waktu dia, misalnya contoh satu, kita tahu sama-sama bahwa Musa melewati sungai untuk kemudian melewati laut untuk kemudian memimpin bangsa Israel melewati masuk ke tanah perjanjian dalam perjalanan mereka, saudara. Waktu itu belum ada sekarang jetpack, belum ada pesawat, belum ada kapal yang canggih gitu. Musa ini adalah orang yang biasa-biasa saja, saudara. Apakah ada tokoh di Alkitab yang saudara lihat dan saudara perhatikan ketika mereka mengalami tantangan, ketika mereka mengalami masalah, mereka kemudian panggil atributnya seperti seorang pahlawan, begitu kan? Kalau Iron Man itu lagi tertekan atau lagi dalam situasi yang sulit gitu, dia tinggal panggil baju sirah, Jarvis sama Friday lagi datang semuanya, tiba-tiba datang langsung jadi manusia super, begitu. Nah, kalau saudara yang sudah nonton Captain America Brave New World itu keren juga gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat di sepanjang perjalanan tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang biasa, adalah orang-orang yang normal yang ternyata mereka bisa bertahan dan bisa melawan segala situasi yang bisa dikatakan kadangkala membahayakan mereka. Bahkan sampai ekstrimnya mereka kemudian melewati situasi sampai bisa bertahan dengan iman mereka. Dan tidak ada, ya meskipun ada beberapa kemudian yang mengatakan merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia, tetapi mayoritas mereka kemudian bisa bertahan dan melewati semuanya. Padahal mereka adalah orang-orang biasa. Mereka nggak punya Jarvis, kekuatan mereka nggak pulih waktu mereka kena matahari seperti Superman. Mereka nggak menjadi kuat secara tiba-tiba pada malam hari seperti Batman. Mereka nggak punya kekuatan spesial. Mereka cuma punya siapa? Mereka cuma punya Tuhan, saudara.
Mereka cuma punya Tuhan, saudara. Inilah yang kemudian yang kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab bisa bertahan dan melewati berbagai situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan sampai kepada zaman jemaat mula-mula itu, mereka yang harus disesat, disiksa, dan kemudian sampai mati untuk mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Mereka bisa bertahan dan melewati semuanya karena apa? Mereka punya Tuhan. Mereka mengakui ketidakmampuan mereka tanpa Allah, dan di saat yang sama mereka mengakui bahwa mereka memerlukan Tuhan. Mayoritas tokoh dalam Alkitab hanyalah manusia biasa dan selalu identik dengan keadaan yang seperti dilupakan oleh Allah, saudara. Kita bisa melihat Daud tadi di pasal yang ke-22 bagaimana dari sisi kemanusiaannya dia merasa Tuhan melupakan dia, tetapi kemudian setelah dia bertahan dan melewati semuanya, dia mengatakan bahwa ternyata Tuhan tidak melupakan dia, Tuhan tidak meninggalkan dia. Bahkan Ayub, saudara-saudara bisa melihat Ayub, apa yang dialami oleh seorang Ayub di tengah-tengah penderitaannya, di mana semuanya Tuhan ambil dari dia, hartanya, keluarganya, dan semua yang jelek-jelek itu terjadi dalam kehidupan seorang Ayub. Tetapi melewati itu semua, saudara, dia tetap melewatinya dengan keyakinan kepada Allah. Dia menyatakan ketidakmampuannya, keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya sebagai manusia. Tetapi tidak hanya sampai di pengakuan kekurangannya sebagai manusia, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa ya, Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga Ayub mengatakan, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Di akhir peristiwa Ayub sebelum segala sesuatunya dipulihkan, Ayub mengatakan, dahulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang melihat dan mengerti engkau, saudara. Nah, dari semua tokoh-tokoh Alkitab ini, saudara, bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengajarkan kita satu hal: berserah. Yang memang kadangkala agak miris, agak menyedihkan ketika kita cari Tuhan waktu kita susah doang begitu. Tapi saya mau katakan, kita merasa kita mau melakukan sesuatu, kita mau kerjakan sesuatu yang ada di luar kemampuannya kita. Disitulah sebenarnya kita harus mengerti bahwa kita memerlukan Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Terkadang bukan Tuhan yang tidak sanggup untuk bekerja, bukan Tuhan yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi kita yang menghalangi Tuhan untuk bekerja hanya karena masalah ego. Saya bisa, saya kuat, saya punya ini, saya punya itu, semuanya bisa diandalkan. Dan kadang-kala waktu tantangan datang, inilah yang membuat kita sulit untuk melihat Tuhan bekerja begitu. Tahun 2015, saudara, saya masih SMP. Mungkin koko di sini rata-rata kuliah atau ya kuliah mungkin ya. Belum ada yang rata-rata belum menikah karena SAF tahun 2014, Pak ya. Ya, jadi cece-cece semua kuliah. Saya masih ya tukang, kalau orang Poso bilang itu tukang bapontar. Bapontar itu kayak jalan-jalan begitu, tapi jalan-jalan bukan ke mall, bukan ke zoo seperti anak-anak di kota, di hutan, saudara. Tapi itulah kesenangan saya begitu. Sendiri, jarang, karena kalau nongkrong keluar-keluar dengan teman-teman itu jarang, karena memang saya orang yang tidak suka keluar begitu. Enggak suka keluar dari dulu, lebih nyaman di rumah. Nah, saudara, tuh biasanya kebiasaan saya dengan adik-adik itu adalah ketika tiba waktu atau musim liburan, itu kami biasanya pergi ke kampungnya kakaknya papa di daerah Poso pesisir, itu sekitar 30 menit dari kota Poso, pusat kota begitu. Dan biasanya 2 minggu di sana atau 3 minggu di sana, bantu. Kalau orang Poso itu kalau bilang saudaranya papa atau saudaranya mama yang lebih tua dan dia laki-laki, kita bilangnya papa tua gitu. Kalau dia lebih muda, biasanya kita bilangnya papa adek gitu. Begitu juga sebaliknya untuk yang perempuan. Kalau yang lebih tua, mama tua, yang lebih adek, mama adek gitu. Jadi ke tempat papa tua. Papa tua telepon. Karena mereka panggil Etnan, nama tengah. Nan, kenapa papa tua? Datang dulu bantu papa tua panen padi begitu. Karena lagi musim panen begitu. Perlu berapa orang? 2 orang aja, 2 orang. Nanti dengan kakakmu 1 di sini. Oke, OTW, jalan pergi. Setelah pergi ke sana, saudara, dan biasanya itu yang perlu bantuan yang cukup berat itu adalah
waktu padi sudah digiling, itu dari tengah sawah itu harus dipindahkan ke titik penjemputan yang biasanya ada mobil pick up yang kemudian jemput dan bawa ke penggilingan padi untuk kemudian butiran-butiran padi tadi itu digiling dan kemudian jadi beras begitu. Nah, jadi untuk dari tengah sawah ke tempat titik penjemputan di pinggir jalan itu harus dipikul, saudara. Karena kalau mau pakai motor pun, motor itu pasti minta ampun karena berat. Biasanya kalau pakai motor harus motor khusus begitu. Karena ya bisa 60 sampai 70 kilo. Nah, saudara bayangkan waktu itu saya usia 14 atau 13 tahun mungkin. Nah, sudah jadi itu sudah aman. Akhirnya sudah sampai di rumah begitu, sudah sampai di rumah. Karena waktu itu kita ternyata nggak bawa giling ke penggilingan padi. Akhirnya dari rumah itu harus dijemur begitu, kemudian mau digiling. Perlu beberapa hari begitu. Nah, setelah sampai di rumah, nah itu yang biasanya harus pikul lagi tuh. Karena halaman itu kurang luas untuk jemur padi, saudara. Jadi harus dipikul ke tengah lapangan. Tengah lapangan di desa itu harus digelar kayak terpal besar dan kemudian dihamparkan semua di situ. Padi-padi kering tadi. Nah, ini masalah ini, saudara. Karena itu dari rumah itu harus dipikul ke tengah lapangan. Nah, untuk orang yang tua-tua, orang yang kuat-kuat, oke lah. Tapi bayangkan Raymond Talila yang tinggi ini 162, 163 ini. Waktu itu masih kecil sekali, SMP, saudara. Jadi kalau orang Poso bilang itu makan puji itu ya kayak apa ya, merasa bisa sok-sok begitu. Jadi lihat kakak yang sudah SMA agak kuat kan, badannya gede juga tinggi. Nah, makanya saya tidak lolos jadi polisi dulu, saudara, karena memang dulu pernah punya cita-cita menjadi polisi, cuma jatuh di tinggi badan. Sudah lihat kakak ini, lihat papa tua, lihat papa ini angkat. Jadi ya hati-hati saudara yang suka angkat-angkat kan, karena salah posisi bisa bahaya untuk tulang belakang. Nah, jadi ditaruh, jadi bisa 5 sampai 6 karung, itu berat 6 sampai 70 kilo begitu. Saya coba. Seharusnya untuk anak-anak kecil waktu itu, anak-anak kecil harus di orang tua yang bantu angkat dan naikkan ke pundak begitu. Nah, tapi kalau orang-orang tua yang cukup kuat, itu bisa misalnya karung 60-70 kilo berdiri seperti ini, itu langsung tak ambil, angkat, berdiri jalan gitu. Maka saya mencoba hal yang sama dengan kemampuan yang menurut saya bisa ini. Cuma ini kok. Akhirnya saudara, waktu itu pertama kakak angkat. Nah, kakak ini juga ya dia suka bercanda gitu karena tidak mau diremehkan begitu. Saya rasa kayak rasa tertantang. Saya bilang dalam hati, manusia ini dia kira cuma dia yang bisa. Akhirnya sudah, saya maju dan kemudian maju jalan mau angkat kan. Posisinya waktu itu karung lagi di bawah 60-70 kilo. Pertama kali angkat itu berhasil, saudara. Memang jalan pelan-pelan, cuma bahu sakit sekali bahu. Karena kecil sekali, anak kecil coba angkat seberat itu bahaya sebenarnya, nggak boleh. Jalan, tapi waktu itu pertama itu masih papa yang bantu angkat. Papa yang bantu angkat sama papa tua tadi bantu angkat naikkan ke bahu jalan. Bisa, jalan pelan-pelan. Tapi karena mereka semua udah di sana, saya yang duluan kembali karena terlalu lambat. Akhirnya saya lihat, bisa ini. Saya coba angkat, saudara, karena saya rasa saya mampu, saya rasa saya kuat, saya bisa begitu. Coba angkat, saudara. Waktu saya coba angkat, jongkok dan kemudian mau coba angkat naikkan ke pundak, dia bisa naik, saudara. Tapi dia lewat. Jadi begitu angkat begini, dia lewat ke belakang, saudara, jatuh ke belakang. Dan akhirnya waktu itu karung beras itu timpa tangan kiri ini seberat 60-70 kilo dan tidak bisa bergerak, tidak bisa bikin apa-apa. Waktu papa datang, kakak datang, kenapa? Mereka ketawa, saudara, lihat saya. Karena saya nggak bisa bangun, karena berat sekali kan. Tolong dulu angkat. Nah, saudara. Kadangkala ketika kita berdoa, ketika kita menjalani kehidupan kita tahu kita nggak bisa. Kita tahu kita terbatas, kita tahu kita nggak kuat, kita tahu kita nggak mampu. Tetapi kita kadangkala berusaha untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan caranya kita sendiri, saudara. Dengan caranya kita sendiri. Dan ini yang saya katakan tadi, kadangkala hal-hal yang menghalangi Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita sebenarnya bukan karena faktor dari Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mampu, bukan karena Tuhan gak bisa, bukan karena Tuhan gak sanggup. Tetapi karena kita yang merasa kita kuat, merasa kita mampu, merasa kita bisa, begitu, saudara. Maka inilah yang kadangkala menghalangi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi satu-satunya kadangkala hal yang menghalangi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita adalah ego kita. Kita merasa kita mampu dan bisa tanpa
Tuhan. Saudara, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah, berarti mengakui kelemahan kita. Bukan hanya mengakui kelemahan kita, tetapi pada saat yang sama mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kelemahan kita, saudara. Bekerja dalam kelemahan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan bagian yang terakhir di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus melanjutkan dengan mengatakan seperti ini, sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kadang-kala ketika kita berdoa, kita hanya berhenti sampai di mengakui kelemahan kita, saudara. Bedakan hal ini, bedakan antara berserah. Kadang-kala berserah itu kita hanya berhenti sampai di mengakui kelemahan kita, tetapi tidak mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kelemahan kita. Begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, bahwa berserah itu berarti mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, tetapi pada saat yang sama biarkan Tuhan bekerja. Begitu. Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya terbatas sebagai manusia, tetapi Tuhan lakukan sesuatu, saudara. Jadi kalau saudara bilang berserah, ya saya sudah berserah kepada Tuhan. Introspeksi hati kita, introspeksi dalam doa-doa kita. Bisa jadi kita berserah hanya sampai mengakui kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita. Atau bisa jadi waktu kita berdoa, kita hanya ngeluh ke Tuhan. Aduh Tuhan capek, nggak pernah terjadi sesuatu, Tuhan nggak pernah bekerja, Tuhan kayak nggak dengar, Tuhan kayak nggak lihat. Bisa jadi kita hanya berhenti sampai di mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, tetapi kemudian tidak mengizinkan Tuhan berserah. Berserah berarti mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, tetapi pada saat yang sama biarkan Tuhan bekerja. Sebab apa, saudara? Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita, kadangkala di sini juga selalu Tuhan bisa bekerja, saudara. Tuhan sudah bisa melakukan sesuatu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya jemput pemain musik untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Engkau Tuhan yang selalu bersamaku. Mari kita pejamkan mata kita. Saya telah selesai berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara dan bekerja dalam kehidupan saudara, dalam keseharian kita. Biar kiranya Tuhan yang terus berkarya. Hanya Engkau Tuhan tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Engkau Tuhan tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa
kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Kita nyanyikan ref dari pujian ini sejemput kita semua bangkit. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Saya serahkan kepada Pak Agus untuk berdoa kebenaran firman Tuhan pagi hari. Jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan melalui kata-kata pujian ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa ada doa-doa yang pada akhirnya kita sudah berdamai dengan doa yang kita naikkan oleh karena tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Dan kita pikir bahwa ya kita akan hidup dengan itu, atau kita menerima. Tetapi di dalam hati kecil kita somehow ada satu perasaan bahwa seolah-olah Tuhan melupakan kita. Itu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak. Saya ingat kami pernah berdoa untuk mobil sekolah, karena mobil itu sudah sangat jelek, sering mengganggu. Akhirnya kami putuskan untuk membeli mobil sekolah, dan kami mengajukan bantuan, tetapi tidak pernah ada tanggapan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dia tahu bagaimana cara menjawab doa kita. Melalui pujian ini, mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Hanya Engkau tempatku berlindung. Hanya Engkau yang mengenal diriku. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan akan bekerja melalui apapun yang sedang kita hadapi. Haleluya, hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Kau Tuhan mengenal, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
bersama sedalamnya hatiku kau tahu, kau kenal Tuhan. kasihmu Amin, tak haleluya. jiwa di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya, haleluya. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap kami, apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan. Bahkan Tuhan Engkau tahu apa yang kami khawatirkan dan yang kami takutkan ya Tuhan. Engkau tahu lembah-lembah kami, dan Engkau tahu gunung-gunung kami yang sulit kadang-kadang kami daki. Tetapi Tuhan Engkau Allah yang setia. Ada waktu Yesus merasa Bapa meninggalkan, tetapi Yesus yang sama Engkau berkata, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Itu berarti Engkau Yesus memahami bagaimana perasaan dilupakan, bagaimana perasaan berada pada satu posisi yang tidak pernah berubah, stuck. Engkau tahu ya Yesus. Engkau mengerti setiap apa yang kami alami. Dan melalui apa yang Engkau alami kami belajar ya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan siang hari ini. Engkau jauh lebih mengerti apa yang kami pikirkan, apa yang kami hadapi. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan Engkau juga menolong di tahun 2025 ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami doakan Tuhan Engkau menjawab dan menyatakannya. Kami mau berdoa ya Tuhan, bahkan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami sedang berdoa akan ada kebangkitan, ada terobosan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang berjanji dan tidak pernah melupakan janji-Mu. Biarlah Tuhan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara jemaat-Mu, anak-Mu yang beberapa waktu sedang berdoa, biarlah Engkau hadir di dalam doa-doa kami untuk apa yang kami minta itu. Tuhan buka jalan, karena Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Tuhan mengingat perjanjian-Mu kepada Abraham. Bahkan ketika sampai pada zaman Musa pun, itu sudah lewat begitu lama. Engkau berkata kepada Musa, aku mendengar tangisan umatku, karena aku mengingat perjanjianku dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Saudara Raymond. Engkau tahu juga kerinduannya, Engkau tahu juga mimpi-mimpinya. Biarlah Tuhan Engkau mendengarnya. Dan kami menyerahkan setiap kami, biarlah kami menjadi pelaku firman dengan tetap setia, berharap kepada Tuhan saja. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya persilakan untuk Erik sampaikan. Shalom semuanya. Sekarang kita mau membacakan ini ya, pengumuman untuk seminggu ke depan. Tapi sebelumnya kita mau mengucap terima kasih juga untuk Saudara Raymond ya, untuk sudah membawa kita juga pada pengertian firman yang memberkati kita semua.
Sebentar sebelum kita mau melakukan persembahan, mari kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hari ini datang Tuhan ke dalam gereja-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sebentar mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan, untuk pelebaran pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan dari apa yang kami beri Tuhan, bisa Tuhan pelayanan-Mu bisa tersalurkan dengan baik Tuhan. Gereja kami bisa menjadi berkat dimanapun berada Tuhan, dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, persembahan silakan bisa dijalankan. Jadi persembahan tuh bisa dilakukan melalui kantong persembahan yang sudah dibagikan, ataupun juga bisa melalui di ini ya, ada di nomor rekeningnya di depan, bisa dilihat dan juga bisa langsung diinikan. Jadi biar kalau memang tidak lakukan persembahan secara cash, bisa dilewatkan saja langsung ke sebelahnya ya. Selagi kita memberikan persembahan, saya mau membacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oke, untuk pengumuman seminggu ke depan ya. Sebelumnya saya juga mau menyambut ya untuk kita semua yang hadir. Juga saya melihat wajah-wajah baru, welcome di tempat ini, di gereja kita. Nanti setelah ibadah mungkin kita bisa kenalan juga. Dan kami mengundang juga untuk misalnya belum ada tempat untuk beribadah, gereja ini terbuka untuk setiap dari kita. Kita beribadah di hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Jadi kita welcome untuk bisa hadir di gereja kami tiap minggu. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah memberikan persepuluhan dan juga persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya persembahan ini, persepuluhan ini bisa membangun gereja kita lebih lagi untuk melayani banyak orang dan juga pertumbuhan para jemaat juga. Lalu nanti hari Selasa kita akan ada more ya, jam 7.30. Seperti biasa kita akan berdoa bersama untuk menguatkan iman kita juga, bersatu hati di dalam doa. Lalu Kamis ini KTB jam 7.30 ya. Bisa kontak ke teman-teman leaders juga di tempat ini, ataupun nanti kita biasanya umumkan juga ya di grup untuk KTB kita di mana. Dan harus terus semangat guys ya. Jadi karena KTB ini tempat kita untuk membangun iman kita gitu ya, supaya nggak capek di tengah minggu yang mungkin hektik dan sebagainya. Mari kita rajin untuk ber-KTB, berkomunitas untuk kita bisa tumbuh ya. Nah, hari Jumat ini ya, yang sedang panas-panasnya ini ya, Rise Up Community gitu ya. Untuk youth kita ya, mereka setia sekali, kita lihat perkembangannya luar biasa juga. Untuk mungkin kalau misalnya ada mungkin ponaan ya kalau sekarang ya, bukan adik atau apa, ponaan sekarang ya, usianya yang youth ya. Jadi bisa diajak juga hari Jumat jam 6 di tempat ini, oke? Dan jangan lupa juga untuk minggu depan, tetap hari Minggu ya, jam 10 di tempat ini. Oh ya, save the date juga untuk KTB gabungan 2 minggu lagi ya. Tanggal 28 Februari kita mau ada KTB gabungan. Jadi Timur, Barat 1, Barat 2, Rise Up Community, kita semua mau mengadakan KTB gabungan ya. Pastinya seru. Save the date untuk tanggal 28 Februari. Itu aja, terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang yang baru bergabung, dan kiranya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bisa terus bergabung. Dan sekali lagi, hari Selasa adalah moment of restoration. Kami ingin menjadikan ini sebagai sebuah momen di mana Tuhan memulihkan
Jadi kalau ada doa-doa yang perlu kami bantu di dalam doa, kami senang. Ya, kami bahkan mau berdoa secara khusus apabila ada yang sakit, ada di dalam pergumulan-pergumulan. Please feel free, sampaikan. Kalau juga mau datang, boleh, kami senang untuk bisa mendoakan. Karena saya yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang untuk bisa diandalkan. Kesaksian sedikit, berapa waktu yang lalu ketika saya baru saja menjadi ketua sebuah sekolah teologi. Pada waktu itu saya sudah mendengar keluhan tentang mobil sekolah ya. Jadi saudara Raymond tahu mobil sekolah, kami punya mobil L300 yang sudah lama. Mobil itu pernah kecelakaan berat sekali di Jalan Purwodadi. Kebetulan pada waktu kecelakaan itu saya dan Ibu Lili dan Axel Kevin yang ikut di dalam mobil pelayanan bersama dengan tim. Parah sekali kecelakaan. Tetapi akhirnya mobil itu diperbaiki dan masih bisa digunakan. Tetapi kalau mobil itu kenceng saudara, jadi mobil itu agak bearing gitu ya, agak berat gitu. Jadi nggak bisa karena memang pernah ketabrak di bagian depan. Dan terakhir saya dapat keluhan, jok mulai rusak, pintu kadang-kadang bisa buka sendiri, bukan karena otomatis, tapi karena nggak bisa dikancing dengan benar. Hati saya sebagai seorang ketua, saya merasa sedih juga ya. Tapi ini kan perlu duit, perlu dana. Tapi pada akhirnya saya putuskan, oke, kita jual mobil ini dan kita beli. Mobil belum laku, tapi karena kebutuhan pelayanan harus segera dipenuhi. Akhirnya kami membeli mobil di HR Muhammad di sini, Daihatsu ya saudara-saudara, Luxio, Matic. Dan dengan iman kami membeli, dari hasil tabungan sekolah kami beli. Dan kami berharap di Amerika itu ada orang-orang muda yang namanya mereka bergerak ingin membantu pelayanan para misioneri. Mereka disebut Speed the Light. Speed the Light itu mercusuar ya, Speed the Light ya. Mereka itu anak-anak muda yang kumpulkan, kalau zaman masih ada koran, itu kumpulkan koran, kumpulkan barang-barang bekas. Mereka kemudian mengumpulkan semua yang mereka bisa, mereka jual. Bahkan kadang-kadang mereka melakukan basar hanya untuk mendukung para utusan gereja, khususnya di dalam transportasi, membeli kendaraan. Jadi kalau ada misioneri Amerika, terutama dari Assemblies of God, itu mobil-mobil yang dibeli oleh para misioneri ini yang mendukung adalah orang-orang muda. Jadi kaum muda. Jadi saudara Raise Up Community, saudara bisa mendukung gereja, beli mobil gereja. Dan kami mengajukan surat permohonan karena mobil kami yang L300 itu dulu dibeli oleh Speed the Light juga. Tapi saudara itu 2021. 2022 tidak ada kabar, 2023 tidak ada kabar. Bahkan 2024 tahun lalu sekolah kami defisit sekitar 300 juta lebih. Sehingga ya kami sudah lupa dengan doa kami. Tapi kira-kira seminggu yang lalu saya dapat kabar gembira dari bendahara yang memberitahu bahwa Speed the Light itu menyetujui permintaan kami tahun 2021. Berapa tahun yang lalu ya saudara-saudara. Kadang-kadang kita sudah lupa dengan apa yang kita doakan. Bahkan hati kita mungkin sudah sudah tawar. Dan kita sudah berdamai, ya udahlah, kita jalani hidup ini dengan seperti ini. Tetapi saudara-saudara, Tuhan punya waktunya sendiri. Amin. Tuhan punya masanya. Mari terus berharap kepada Tuhan. Lakukan bagian kita. Bagian Tuhan menjawab doa yang kita naikkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi saudara-saudara, silakan datang ke Moment of Restoration. Kami rindu rumah Tuhan ini menjadi rumah doa juga. Rumah Tuhan ini menjadi pengalaman bagaimana Tuhan menjawab doa. Karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang kita banggakan.
Mari kita datang kepada Tuhan saudara-saudara dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk leading bisa berdoa, menyerahkan perjalanan hidup kita sepanjang 1 minggu ke depan ini. Biar Tuhan memberkati kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil. Dan kita rindu juga akan ada terobosan-terobosan di dalam kehidupan dan di dalam pekerjaan Tuhan yang ada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk reminder-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk lebih peka, lebih sensitif Tuhan dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa kami boleh menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hubungan doa kami juga Tuhan boleh terus bertumbuh ya Bapa. Dan iman kami boleh terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan hari demi hari kami menjalaninya bersama-sama dengan Engkau Amin. Tuhan. Amin. Dalam tuntunan-Mu dan dalam penyertaan-Mu saja ya Bapa. Kami menghadapi Tuhan setiap permasalahan dalam hidup kami Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang lebih kuat ya Bapa. Yang lebih menyenangkan Engkau ya Tuhan. Dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Tolong kiranya Tuhan jika ada yang sedang sakit ya Bapa. Engkau yang pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan. Dan Engkau jamah ya Tuhan bagi keluarga kami atau teman kami Amin, atau siapapun amin. yang saat ini sedang dalam permasalahan kesehatan ya Bapa. Bapa kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ya jika Tuhan. ada permasalahan dalam pekerjaan juga ya Tuhan. Amin. Engkau yang berikan kami hikmat ya Tuhan dalam menghadapinya ya Bapa. Dalam mengambil keputusan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Keluarga Haleluya. kami, pekerjaan kami, hubungan-hubungan kami dan semuanya ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada ya Amin, Bapa. amin. Dan kami boleh terus menjadi Tuhan ambasador Tuhan dimanapun kami Kau tempatkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberkati engkau dan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dengan keluarga besar di mana engkau berada. Karena di dalam hubungan-hubungan yang engkau melibatkan Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan sungguh menjadi nyata. Sehingga hubungan-hubungan yang retak Tuhan pulihkan. Hubungan-hubungan yang renggang Tuhan perbaiki. Bahkan hubungan yang telah putus melalui pekerjaan dan anugerah Tuhan, Tuhan akan nyatakan pemulihan. Dan Tuhan juga akan memulihkan pekerjaanmu. Tuhan memulihkan apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang studi. Dan supaya engkau akan menjadi kesaksian besar. Karena Tuhan menjadikannya engkau berhasil. Dan diberkatilah sepanjang minggu ini. Apa yang kau rencanakan dan kau kerjakan, libatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah El Shaddai, Allah yang provide semua yang engkau sedang jalani. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita semua yang setia. Haleluya. Amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia.